Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Hari paling mengerikan dalam sejarah Elbaf akhirnya diperlihatkan dengan sangat jelas. Ternyata dalang utama dari kejadian pembantaian di Kastil Aurus adalah Raja Harald yang telah dikendalikan oleh Im Sama. Lalu bagaimana dengan nasib dari Loki selanjutnya? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya, geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya, gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para OPler yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy, dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece terbaru melanjutkan akhir dari peristiwa berdarah yang terjadi di Kastil Aurus 14 tahun yang lalu. Harald akhirnya benar-benar tewas setelah mendapatkan serangan gila dari Loki plus Ragnir yang dialiri dengan Advance Housoko Haki dan juga sambaran petir asli yang berasal dari alam. Hanya tersisa Loki, Jarul, Shanks, dan Kyaban yang selamat dari peristiwa itu. Sedangkan Harald dan 100 prajurit kerajaan tewas di hari yang sama. Dari teriakan dan tangisan Loki terlihat sangat jelas bahwa dia sangat mencintai ayahnya. Loki tak mau nama baik dari ayahnya yang sudah dia bangun selama ini hancur lebur karena perbuatan yang sama sekali bukan atas kehendak ayahnya sendiri. Ayahnya melakukan semua ini karena dia dikendalikan oleh pemerintah dunia laknat itu. Dan pada akhirnya Loki memutuskan untuk mengambil semua kesalahan yang dilakukan oleh Harald. Loki mengatakan pada Jarul untuk memberitahukan kepada seluruh raksasa Elbaf jika dialah yang telah menghabisi ayahnya sendiri sekaligus membunuh seluruh prajurit kerajaan di Kastil Aurus. Loki sudah terbiasa dikucilkan dan dimusuhi sedari kecil, jadi hal ini bukanlah masalah besar baginya. Disinilah Loki meminta kepada Jarul, Kyaban, dan juga Shanks agar tidak menceritakan apa yang terjadi sebenarnya pada hari ini kepada siapapun. Dan sudah kita ketahui bersama jika setelah insiden ini, Loki memutuskan untuk berlayar ke lautan. Tujuan Loki terlihat jelas jika dia ingin menghancurkan dunia. Seperti apa yang dia katakan dalam manga One Piece chapter 1130. Jika dia adalah sang dewa matahari Nika yang akan membawa dunia ini dalam kehancuran. Itu alasan kenapa pemerintah dunia memberikan nilai buronan spesial pada Loki sebesar 2,6 miliar berry. Karena yang ingin dihancurkan oleh Loki adalah pemerintah dunia. Mereka yang telah menghabisi Rox di Sebek, sosok yang menjadi idolanya. Lalu mereka jugalah yang telah mengendalikan ayahnya, sehingga dia harus membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Apa yang dicari oleh Loki dalam pelayarannya itu? Kalian harus ingat jika Loki pernah berbicara empat mata dengan Sebek. Dan dalam pembicaraannya itu, Rox memberitahukan segalanya kepada Loki. Mulai dari rencananya untuk menaklukkan dunia yang melibatkan bantuan Harald dan buah iblis legendaris yang ada di Elbaf. Dan juga rencana mencari keberadaan dari para raksasa Galeira yang dibekukan entah di mana. Dan lagi-lagi Sebek mengatakan jika Haraldlah satu-satunya yang bisa memerintah mereka. Yap, Loki sudah mendapatkan buah iblis legendaris Elbaf. Dia sebagai pewaris tahta kerajaan Elbaf yang sah, lalu pergi berlayar untuk mencari keberadaan dari para raksasa Galeira yang dibekukan. Setelah 8 tahun berlayar di lautan, sepertinya Loki bisa menemukan keberadaan dari para raksasa Galeira. Namun Loki sadar jika dia tak akan bisa mengalahkan pemerintah dunia sendirian. Sama seperti Sebek, dia membutuhkan bantuan Harald agar bisa menghancurkan pemerintah dunia. Loki akhirnya memutuskan menemui Shanks dengan tujuan untuk meminta bantuan dalam menghancurkan pemerintah dunia. Loki sepertinya memberitahukan semua rencananya pada Shanks, termasuk kekuatan buah iblis legendaris serta para raksasa Galeira itu. Loki yakin Shanks akan membantunya karena dia tahu bahwa Shanks sangat respect dengan ayahnya dan dia salah satu teman dekat dari Harald. Namun sepertinya Shanks sadar
jika Loki tidak akan bisa melakukannya meskipun Shanks membantunya. Disinilah Shanks malah bertarung melawan Loki dan pada akhirnya berhasil mengalahkannya dan membawanya kembali ke Elbaf dan dirantai di Underworld. Momen inilah yang membuat Loki kecewa dengan Shanks dan asal muasal kenapa Loki menyebut Shanks sebagai seorang yang pengecut. Akhirnya momen Shanks mengalahkan Loki terungkap dan ini membuktikan jika Shanks memang lebih kuat dari Loki. Pada One Piece chapter 1170 kita sudah melihat bagaimana Loki bisa menghabisi seorang yang diberikan kekuatan keabadian oleh Im Sama. Serangan Loki yang dilapisi dengan Conqueror's Haki berhasil menetralkan kekuatan buah iblis Im Sama untuk sementara. Dan di momen inilah Loki memberikan serangan terkuatnya yang dilapisi dengan Hausuku Haki pastinya untuk bisa menghabisi Harald. Lalu kenapa Shanks yang tak bisa berbuat banyak saat melawan Harald di 14 tahun yang lalu, tiba-tiba dia bisa mengalahkan Loki yang jelas-jelas sangat kuat saat 6 tahun yang lalu? Jawabannya adalah Haki Mastery. Yap, ketika momen pertarungan Loki melawan Harald, terlihat jelas jika Loki tanpa sadar bisa membangkitkan Hausoku Haki miliknya. Momennya sama persis seperti ketika Zoro melawan King. Baik Harald dan King saat itu mengatakan jika ada darah seorang Conqueror yang mengalir di dalam Loki dan Zoro. Fakta ini dibuktikan dengan perkataan Loki di One Piece chapter 1152, di mana dia berkata jika dia baru bisa mendeskripsikan kekuatan yang dia miliki setelah Gaban menjelaskan cara untuk mengalahkan anggota Night of God. Di sini sudah sangat jelas jika penguasaan haki milik Loki masih belum terlalu baik. Dan inilah alasan utama kenapa Shanks bisa mengalahkannya 6 tahun yang lalu. Haki Mastery milik Shanks saat itu sudah jauh lebih unggul dari Loki. Meskipun hanya memiliki satu tangan, Hosoku Haki Shanks sudah mampu menetralkan kekuatan buah iblis sepenuhnya. Lalu Shanks juga sudah menguasai Future Sight, bahkan mendapatkan julukan sebagai Observation Haki Killer. Dan di tahun yang sama setelah Shanks mengalahkan Loki, dia mendapatkan gelar sebagai salah satu Kaisar Lautan. Dan hal ini dikonfirmasi pada One Piece chapter 957, di mana Shanks baru menjadi Yonko selama 6 tahun. Itu artinya Shanks berhasil mendapatkan titel sebagai Kaisar Lautan setelah berhasil mengalahkan Loki. Dan tentu saja Shanks mendapatkan nilai bounty sebesar 3 miliar berinya setelah dia berhasil mengalahkan Loki. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih, One Piece Fighting Pass. Game bergenre petualangan dan action, benar-benar bikin nagih guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya, link ada di pin komentar video ini ya nakama. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lastel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya silahkan dicek thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.